Baik, dalam sesi kali ini, saya Dian akan membawakan mengenai metode pengumpulan data. Setelah sesi ini, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan metode pengumpulan data terutama menggunakan kuesioner dan pengukuran. Dalam menentukan metode pengumpulan data, kita perlu melihat apa tujuan penelitian kita, desain yang kita gunakan, serta pertimbangan etis dan pertimbangan terhadap sumber daya yang kita miliki, sebelum kita menetapkan bahwa kita akan mengumpulkan data dengan metode tertentu. Secara garis besar ada 4 jenis atau 4 cara untuk mengumpulkan data, namun kita tidak akan membahas mengenai wawancara dan observasi dalam presentasi ini. Kita akan lebih membahas mengenai pengukuran dan kuesioner. Pengukuran adalah prosedur untuk menilai suatu variabel. Namun sebelum kita menilai variabel tersebut, kita perlu untuk menentukan definisi operasional dari variabel itu. Pada prinsipnya, ketika kita menentukan definisi operasional, kita sebenarnya sedang mengubah teori yang kita ketahui tentang variabel tersebut menjadi pernyataan yang akurat mengenai bagaimana variabel tersebut akan kita ukur. Misalnya, perhatikan contoh berikut. Definisi operasional tinggi badan dalam suatu penelitian yang saya kerjakan adalah tinggi seseorang yang diukur dalam keadaan berdiri dengan punggung dan tumit menempel pada dinding, dan tinggi badan diukur dari tumit hingga ke puncak kepala menggunakan alat stadiometer dengan tingkat akurasi 0,1 cm. Itu adalah contoh definisi operasional dari variabel tinggi badan. Definisi operasional yang baik tidak ambigu atau tidak membingungkan. Contohnya tadi saya menyebutkan bahwa tinggi badan diukur dalam kondisi berdiri, punggung dan tumit menempel pada dinding. Jadi orang tidak bingung dalam postur atau kondisi seperti apa tinggi badan akan diukur. Dan dengan deskripsi tersebut, orang lain yang membaca definisi operasional saya bisa mengulang atau mempraktikkan hal yang sama secara akurat. Jadi dia bisa diulang, reproducible atau replicable. Pengukuran tidak selamanya menggunakan alat ukur. Alat ukurnya bisa saja manusia. Dalam hal ini, pengukuran tersebut disebut sebagai pengukuran subjektif. Jadi pengukuran objektif adalah apabila kita menggunakan alat ukur, subjektif jika yang melakukan pengukuran adalah manusia tanpa alat ukur apapun. Meskipun dilakukan tanpa alat ukur khusus, namun ini tidak ada hubungannya dengan kualitas hasil pengukuran. Pengukuran subjektif bisa saja memberikan data yang berkualitas baik jika orang yang mengukur memang memiliki kapasitas untuk menilai, menggunakan standar tertentu yang diterapkan secara konsisten, maka hasilnya akan memberikan data yang berkualitas. Alat ukur yang ideal haruslah valid atau akurat, harus reliable atau andal, atau jika dilakukan berulang kali memberikan hasil yang konsisten, itu adalah reliable. Kemudian alat ukur tersebut harus praktis dan bisa diakses oleh peneliti. Bisa diakses di sini maksudnya bisa diakses dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi keahlian. Dan ada satu lagi yang penting, jika kita melakukan penelitian pada manusia, maka alat ukur yang kita gunakan harus dapat diterima oleh partisipan penelitian. Mengenai validitas dan reliabilitas, adik-adik bisa baca lebih lanjut dalam buku ajar penelitian kedokteran mengenai pengambilan data. Berikutnya kita akan bahas kuesioner. Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan atau pernyataan yang tujuannya untuk menggali informasi spesifik dari responden. Tidak semua penelitian bisa diambil datanya menggunakan kuesioner.
Ada penelitian yang cocok menggunakan kuesioner, ada juga yang tidak. Perhatikan 3 contoh berikut, kira-kira yang mana yang paling sesuai untuk menggunakan kuesioner dalam pengambilan data. Saya harap tidak ada yang memilih A atau B ya. Jawaban yang benar adalah C. Kenapa? Kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi kuesioner itu merupakan suatu alat untuk mengambil data yang didasarkan pada asumsi bahwa ada informasi atau hal-hal tertentu yang memang paling diketahui oleh responden sendiri. Jadi tidak bisa kita ukur dari luar, tapi harus kita tanyakan pada responden atau informan itu sendiri. Misalnya, status mental, sikap terhadap suatu fenomena atau sikap terhadap penyakit tertentu, pengalaman, itu adalah hal-hal yang sifatnya subjektif dan perlu kita tanyakan kepada responden. Bagaimana cara menggali, bagaimana cara menanyakan, bagaimana cara mengukurnya, kita bisa menggunakan kuesioner. Kuesioner juga paling baik digunakan kalau responden yang akan kita ambil datanya itu cukup lancar dalam baca tulis atau berbahasa. Jika tidak, maka kita harus menggunakan interviewer atau pewawancara untuk membacakan pertanyaan dan menanyakan jawaban dari partisipan. Atau jika ada kendala berbahasa, maka kita memerlukan translator atau penerjemah. Namun tentunya keadaan tersebut kurang ideal ya, karena bisa saja terjadi kesalahan pada saat menerjemahkan. Dalam membuat kuesioner, kita pertama kali harus menentukan apa yang ingin kita cari. Jadi kita ingin mencari informasi apa? Apa yang ingin kita ukur dengan kuesioner ini? Bagaimana caranya kita menanyakan hal itu? Kemudian kita membuat draft. Setelah draftnya jadi, tidak langsung bisa kita gunakan. Harus kita uji dulu. Kita pre-testing atau kita piloting. Jadi kita ujikan, kita minta sekelompok kecil orang, jadi tidak sama jumlahnya dengan partisipan yang sebenarnya. Namun kalau bisa memiliki karakteristik yang sama untuk menilai apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner kita itu bisa dipahami dengan baik. Apakah pilihan respon yang kita sediakan mengakomodasi jawaban yang mungkin mereka berikan. Nah, berdasarkan masukan yang didapatkan dari pretest atau piloting ini, kita melakukan revisi terhadap kuesioner kita. Baru setelah itu, kuesionernya bisa digunakan. Ada beberapa format kuesioner. Yang pertama adalah apakah kuesioner itu diisi sendiri atau self-administered, diisi sendiri oleh partisipan, atau ditanyakan oleh orang lain yang membacakan kuesioner itu kepada partisipan dan meminta partisipan untuk menjawabnya secara lisan. Itu adalah interview. Jadi interview schedule, kuesioner, tapi ditanyakan oleh orang. Disampaikan oleh orang tertentu, ditanyakan kepada partisipan. Format yang kedua adalah open-ended atau close-ended. Jadi pertanyaannya pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka memberikan kesempatan bagi responden untuk menjawab panjang lebar, untuk mengisi sendiri. Sementara close-ended itu biasanya, close-ended maksudnya adalah menyediakan pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh partisipan. Untuk pilihan jawaban ada yang berupa Likert scale dan ada yang berupa forced choice. Bedanya adalah Likert scale memberikan pilihan netral atau ragu-ragu, jadi pilihan tengah. Jadi misalnya pernyataan kesetujuan dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju itu adalah contoh Likert scale. Sementara forced choice tidak memberikan nilai tengah atau tidak memberikan kesempatan untuk memilih ragu-ragu atau netral. Itu adalah forced choice. Nah, format apa yang kita pilih itu tergantung tadi dari tujuan penelitian kita, desain kita seperti apa, siapa yang kita hadapi, dan apakah kita punya resource untuk
mengumpulkan data dan menganalisis data yang sudah kita dapatkan. Pertanyaan open-ended misalnya, kita akan mendapatkan jawaban yang mungkin bisa lebih dalam daripada memilih jawaban yang ada, namun memerlukan waktu lebih lama untuk analisisnya, dan juga mungkin pertanyaan tersebut bisa tidak dijawab oleh partisipan, karena partisipan bingung mau menjawab apa misalnya. Ada beberapa hal yang harus kita hindari dalam mendesain kuesioner. Yang pertama adalah double barrel question. Double barrel question itu maksudnya menanyakan beberapa hal sekaligus, sehingga partisipan bingung menjawab yang mana. Yang kedua adalah pertanyaan yang ambigus. Ambigus itu membingungkan. Beda ya dengan double barrel. Jadi di ambigus itu ada kata-kata yang bisa dimaknai ganda. Sementara double barrel itu menanyakan lebih dari satu hal dalam satu pertanyaan yang sama. Kesalahan yang ketiga yang harus kita hindari adalah level bahasa yang tidak sesuai dengan partisipan kita. Misalnya, partisipan yang akan kita ambil datanya melalui kuesioner adalah partisipan yang tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi atau masyarakat awam. Kita tidak tepat jika menggunakan bahasa atau istilah medis yang terlalu tinggi di dalam kuesioner yang akan ditujukan kepada masyarakat awam. Karena bisa jadi mereka jadi tidak paham maksud pertanyaan atau salah mengartikan maksud pertanyaan. Hal keempat yang harus kita hindari adalah bias atau leading question. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan atau secara tidak disadari menyebabkan responden memilih jawaban tertentu karena merasa tidak enak, merasa takut dihakimi jawabannya. Jadi itu adalah bias dan leading question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa peneliti ini memiliki kecenderungan untuk memihak sisi tertentu atau pihak tertentu. Secara keseluruhan, suatu kuesioner bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada pembukaan, biasanya di sini adalah perkenalan, ini kuesioner tentang apa, tujuannya buat apa. Kemudian masuk ke pertanyaan yang sifatnya demografi, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, itu termasuk pertanyaan demografi. Jadi pertanyaan demografi adalah pertanyaan yang dalam setiap kuesioner, apapun kuesionernya, biasanya selalu ada. Baru kemudian kita berlanjut ke pertanyaan yang sifatnya faktual. Fakta. Misalnya, apakah pernah mendengar tentang sesuatu? Apakah pernah berobat ke rumah sakit? Apakah memiliki riwayat penyakit tertentu? Itu adalah pertanyaan yang faktual. Baru setelah pertanyaan faktual, kita beranjak ke pertanyaan yang sifatnya opini atau menggali pendapat. Jadi pertanyaan opini diletakkan setelah pertanyaan faktual karena biasanya pertanyaan faktual lebih mudah untuk dijawab. Baru setelah itu, penutup, ucapan terima kasih terhadap partisipan atas partisipasinya. Baik, ini adalah slide terakhir. Jadi, sebagai kesimpulan, pengambilan data primer itu bisa dilakukan dengan beberapa metode. Secara umum ada 4 metode, kuesioner, wawancara, observasi, dan pengukuran. Dan sebelum kita melakukan pengukuran, itu penting bagi kita untuk menentukan definisi operasional dari suatu variabel. Pengukuran bisa bersifat objektif maupun subjektif, namun hal ini tidak mempengaruhi kualitasnya. Alat ukur yang ideal itu harus memiliki bukti validitas dan reliabilitas yang baik, praktis, dan bisa diakses oleh peneliti. Poin terakhir adalah kuesioner
digunakan untuk mengambil data yang kita nilai paling baik diketahui oleh partisipan sendiri. Semoga sesi ini bermanfaat. Adik-adik bisa baca referensi lebih lanjut jika ingin memperdalam pengetahuan adik-adik mengenai metode pengambilan data. Adik-adik juga bisa membaca buku ajar penelitian kedokteran mengenai pengambilan data, penelitian kualitatif dan kuantitatif.